Anak-anakku sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah memasuki pertemuan ke-14. Jadi pada pertemuan sebelumnya ya, kita sudah membicarakan bagaimana cara kalau kita menemukan lebih dari satu naskah ya. Kenapa? Karena ada kalanya naskah terdapat dalam jumlah lebih dari satu, tetapi dapat juga terjadi hanya satu-satunya naskah yang kita temukan. Sehingga untuk memperbandingkan, kalau kemarin yang minggu lalu kita katakan bahwa ada pengelompokan naskah, ini tidak mungkin kita kelompokkan karena hanya satu-satunya naskah yang kita temukan. Jadi satu-satunya saksi yang sampai kepada generasi sekarang ini adalah satu naskah, atau biasa dikenal dengan istilah filologi itu Codex Unicus. Perbedaan jumlah ini menentukan penanganan naskah untuk suatu edisi. Apabila teks terdapat dalam jumlah besar, sebagaimana yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, pada pertemuan ke-13, bahwa ada 4 naskah yang akan kita perbandingkan. Sehingga tentu kita harus memilih metode apa yang akan kita gunakan dalam menangani permasalahan terkait dengan naskah yang kita temukan. Karena sebelumnya kita sudah membicarakan bahwa sudah dikelompokkan. Setelah kita sudah kelompokkan, kemudian kita sudah melihat satu persatu, kita sudah membaca yang mana naskah yang bisa diperbandingkan, yang mana yang harus disisihkan atau dieliminasi atau tidak dijadikan sebagai bahan perbandingan ya. Oke, anak-anakku sekalian, ada beberapa metode yang kita bisa gunakan dalam menangani perbandingan naskah ya. Yang pertama adalah metode intuitif ya. Metode intuitif adalah suatu metode dengan melihat sejarah teks bahwa suatu naskah disaling berulang kali menyebabkan terjadinya naskah yang beraneka ragam. Jadi apa yang dimaksudkan di sini, bahwa dalam konteks sejarah suatu teks besar kemungkinan mengalami penyalinan yang berulang kali, dan hal itu menyebabkan terjadinya beberapa naskah yang beraneka ragam. Ini beraneka ragam. Misalnya kalau kita lihat di Eropa Barat ya, untuk mengetahui bentuk asli dari karya, maka yang dilakukan adalah mengambil suatu naskah yang dipandang baik dan dianggap yang paling tua, kemudian itulah yang disalin ya. Mengambil suatu naskah yang dipandang paling tua, ini yang di Eropa ini yang digunakan. Kemudian apalagi yang digunakan pada tempat yang dianggap tidak betul ya. Pada tempat dianggap yang tidak betul, misalnya terjadi kesalahan sesuai dengan kaidah naskah yang digunakan. Jadi bahasa apa yang digunakan, kembali lagi bahasa yang digunakan oleh naskah tersebut ya. Kemudian naskah itu diperbaiki dengan menggunakan akal sehat, karena ini sesuai dengan konteksnya, maka bukan ini yang dimaksudkan ya. Kemudian selera baik dari pengetahuan, tentu harus mengetahui pengetahuan yang luas. Pengetahuan yang luas yang dimaksudkan di sini adalah tadi saya katakan sesuai dengan konteksnya ya. Katakanlah ini memang bukan ini yang dimaksudkan, sesuai dengan konteks bahasa yang dimaksud, sehingga ingat, kembalikan kepada kaidah bahasa yang digunakan. Kalau bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab, misalnya kalau dia adalah ayat Al-Quran atau dia adalah hadis, maka kembalikan ke Al-Quran. Tetapi kalau naskahnya itu adalah naskah berbahasa Bugis tulisan Lontara, maka jangan gunakan pedoman bahasa Arab ya, karena tidak akan menemukan tujuan yang akan kita capai. Anak-anakku sekalian, metode seperti ini bertahan sampai abad ke-19 Masehi, sebelum munculnya metode objektif ya. Jadi itulah yang dimaksud. Jadi Anda sudah bisa nanti ini naskah saya mau adakan perbandingan, tetapi jangan langsung menetapkan
bahwa saya mau menggunakan metode objektif, kita tentu harus melihat ulang kembali permasalahan yang ada di dalam naskah yang kita jadikan sebagai objek penelitian. Oke anak-anakku sekalian, kemudian ada namanya yang pendekatan yang kedua yang bisa Anda jadikan juga sebagai salah satu metode yang Anda gunakan untuk membedah permasalahan dalam menangani naskah-naskah lama, yaitu metode objektif. Metode ini menurut Rahman meneliti secara sistematis hubungan kekeluargaan antar naskah dalam suatu teks atas dasar perbandingan naskah yang mengandung kehilafan bersama. Jadi ada yang namanya ada kehilafan bersama, ya. Jadi kalau kita misalnya katakanlah menemukan ada 4 naskah, ya, ada 4 naskah yang kita temukan, ternyata dari keempat, ya, ini makanya dikatakan perbandingan naskah yang mengandung jadi bukan lagi kebenaran, karena yang tidak mungkin lebih banyak salahnya dibanding benar. Kesalahan yang kita temukan ternyata kesalahan di tempat yang sama, ya. Itu dikatakan bahwa mengandung kehilafan bersama. Naskah A kesalahannya sama tadi seperti saya katakan. Naskah A kesalahannya juga misalnya tadi itu ihdinas siratal mustaqim, misalnya tidak ada barisnya, sehingga tentu ya bagi orang yang sudah menghafal, bagi orang yang tahu tentang bahasa Arab, tentang ayat surah ini, tentu dia dengan gampang saja mengatakan bahwa bacanya adalah ihdinas siratal mustaqim misalnya. Akan tetapi bagi orang yang tidak tahu, ataukah mungkin dia bukan orang Islam, tetapi dia tidak menghafal, sehingga dia tak membaca mungkin bahasa Arab, dia tak membaca, tetapi kan tidak ada barisnya dan dia tidak hafal dan sebagainya, maka bisa saja dia baca ahdinas siratal mustaqim, ya, salah, ada kesalahan. Jadi yang dicari di sini adalah yang mengandung kehilafan bersama. Bagaimana cara yang dilakukan? Bila sejumlah naskah mempunyai kesalahan bersama sebagaimana yang tadi kita sebutkan pada tempat yang sama, maka dapat disimpulkan sebagai naskah dari satu sumber. Jadi kalau misalnya katakanlah sumbernya ini memang sudah salah, kemudian yang menyalin juga tidak tahu, ingat tadi kenapa kemudian terjadi perbedaan, dan perbedaan ini ada kesalahan. Ingat pertemuan kita sebelumnya, ya, bahwa kesalahan itu disebabkan karena yang menyalin naskah itu bukan ahlinya, ya, bukan. Salah satu penyebab kenapa kemudian terjadi kesalahan karena yang menyalin itu bukan ahlinya, dia bukan ahli bahasa, dia tidak tahu bahasa Arab, dia bukan orang pintar berbahasa, dia tidak tahu bahasa daerah. Jadi sehingga yang terjadi adalah penyalinan, dia hanya betul-betul dia menyalin, dia menggambar dan sebagainya. Jadi itu tadi kesimpulannya, bahwa dapat disimpulkan bahwa naskah yang kita salin ini berasal dari naskah yang kita temukan 4 ini, dia berasal dari naskah yang sama. Jadi bisa saja katakanlah misalnya setelah diadakan perbandingan, maka ditemukan bahwa misalnya naskah C atau naskah B ini menurunkan naskah A, C, dan D dari sumber yang sama. Kenapa kemudian kita tetapkan? Karena kita berdasarkan setelah kita adakan perbandingan, yang mana yang paling tadi pada minggu sebelumnya kita sudah menjelaskan, kita sudah membahas bahwa tujuan mempelajari filologi adalah menemukan naskah yang paling mendekati dengan asli, ya, paling mendekati dengan aslinya. Ada istilahnya yang autoritatif, ya, itulah yang paling mendekati aslinya. Setelah diadakan perbandingan, ya, maka yang paling bagus, yang paling baik bahasanya, yang paling bagus naskahnya, tulisannya dan lain sebagainya, kemudian ditetapkanlah sebagai naskah B, naskah yang paling baik, naskah yang paling baik di antara keempat naskah ini. Kemudian naskah A, C, dan D setelah kita teliti, ternyata dia berasal dari sumber yang sama. Jadi kalau misalnya kita sudah meneliti secara kita sudah observasi sekilas bahwa ini naskah kayaknya
kesalahan-kesalahan yang terjadi dari kesalahan-kesalahan yang terjadi dari tempat yang sama, maka pakailah yang dinamakan dengan pendekatan metode penelitian objektif, ya, objektif atau biasa dikenal dengan STEM. Kemudian saya masih menjelaskan, ya. Jadi metode ini tentu tujuannya adalah mendekati teks asli melalui data-data naskah dengan memakai perbandingan teks. Teorinya bahwa naskah disalin satu demi satu, kesalahan yang pernah terjadi dalam naskah berikutnya dalam tradisi akan terus diturunkan ke naskah berikutnya dalam tradisi secara turun-temurun tentunya. Menurut Rahman, kesalahan yang terdapat dalam proses penyalinan dari satu teks ke teks selanjutnya dapat dipakai untuk menunjukkan perbedaan dan kesamaan antar naskah. Karena sebagaimana kita ketahui, ya, bahwa kritik teks, ya, tujuannya sekali lagi adalah untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dan memurnikan teks yang pada akhirnya dapat diharapkan merekonstruksi kembali teks asli atau sekurang-kurangnya bisa mendekati aslinya. Masih ingat asli menurut Dehan? Tidak perlu saya jelaskan lagi, aslinya ada 3, ya, yang ada dalam pikiran pengarang, kemudian yang sudah tertulis di situ, sudah tidak biar tertulis di situ, tapi karena ada kesalahan maka bisa dibetulkan. Kemudian yang ketiga, yang asli adalah sudah tidak bisa diapa-apain lagi. Jadi kalau salah di situ ya sudah salah, itu yang ada asli. Nah, tergantung asli menurut Anda yang mana di antara 3 itu. Apakah yang ada dalam pengarang? Kalau begitu Anda, ya, kalau Anda menemukan satu naskah dan pengarangnya sudah meninggal, maka Anda harus pergi bertanya pada kubur, ya, apakah yang dimaksud, ya, pada kuburan yang punya naskah ini, apakah yang dimaksudkan seperti ini. Tapi itu makanya tentu tidak akan mungkin dilakukan. Maka mungkin yang bisa kita lakukan adalah yang kedua, yaitu bahwa apa yang tertulis itu tapi karena masih bisa karena itu adalah salah. Kenapa sampai kita katakan salah? Karena tidak sesuai dengan kaidah bahasa yang digunakan. Maka betulkanlah dengan menggunakan bahasa apa yang digunakan oleh naskah tersebut. Jadi pengertian teks asli yang dimaksud ialah teks yang sudah menurunkan semua naskah yang masih ada, yang biasanya disebut dengan arketip. Sedangkan teks, ya, saya ulangi kembali, ya, pengertian teks asli yang dimaksud ialah teks yang menurunkan, ya, teks yang menurunkan semua naskah yang masih ada dan biasanya disebut dengan arketip. Sedangkan teks yang ditulis oleh pengarangnya dinamakan dengan autograf, ya. Yang penting kita sadar bahwa autograf seperti ini jarang sekali bisa ditemukan. Kenapa? Karena rata-rata yang kita temukan adalah sudah salinan. Anak-anakku sekalian, dalam filologi juga kita mengenal istilah bahwa perbaikan yang diadakan dalam teks itu dinamakan dengan emendasi. Oleh sebab itu, apabila kerusakan teks ditelusuri kembali hingga dapat menghilangkan semua kesalahan dan penyimpangan yang dipastikan berasal dari pada saat terjadinya penyalinan, ya, jadi bukan pengarangnya. Ini jadi kesalahan yang terjadi, perbedaan yang terjadi selama penyalinan, maka pada prinsipnya tidak menutup kemungkinan menemukan bentuk teks seperti yang terdapat dalam arketip yang sudah hilang, Jadi penulisan, ya, jadi seperti itu. Oke, anak-anakku sekalian,
Selanjutnya adalah metode gabung. Ya. Apa sih yang dimaksud dengan metode gabungan? Metode gabungan adalah suatu metode yang dipakai menurut tafsiran nilai naskah semuanya hampir sama. Ya, semuanya hampir sama. Jadi kalau tadi ya, kalau semuanya bisa, yang satu tidak lebih daripada yang lain. Sebagian besar bacaan naskah sama saja. Ya. Jadi yang dimaksudkan di sini ya, kalau tadi pada pertemuan pada metode intuitif Rahman objektif itu mengandung kesalahan, kehilafan yang sama gitu ya, kehilafan bersama tempat-tempatnya. Nah kalau ini tidak, kalau metode gabungan adalah metode yang gabungan dipakai menurut tafsiran nilai naskah. Semua naskah yang kita temukan semuanya hampir sama ya, hampir sama ya. Yang satu tidak lebih, mungkin katakanlah naskah A yang kesalahannya di sini, katakanlah bagian pertama, kemudian pada naskah yang kedua mungkin yang pertengahannya ada terjadi kesalahan, ada terjadi perbedaan, kemudian naskah ketiga juga, sehingga kita katakan bahwa antara keempat naskah ini semuanya sama saja, dia tinggal dikombin saja, kemudian kita akan menemukan naskah ini ya, naskah dari berbagai ini, karena tadi kita katakan bahwa yang satu tidak lebih baik dengan yang lainnya, sama saja kesalahan yang mungkin dua, yang pertama dua hanya di tempat yang berbeda ya. Anak-anakku sekalian, bagaimana caranya kalau kita menemukan apalagi naskah, kita mau menggunakan metode gabungan dalam membedah masalah yang ada dalam suatu naskah? Caranya adalah, yang pertama, umumnya bacaan yang dipilih dari suntingan adalah bacaan mayoritas berdasarkan pertimbangan bahwa inilah naskah yang mengandung bacaan yang betul. Kita harus dulu memastikan ya, dipastikan dulu bahwa setelah kita membaca tempat naskah, maka kita tetapkanlah ya bahwa inilah naskah yang mengandung bacaan yang betul. Kemudian bacaan minoritas dicatat dalam aparatus kritikus atau dikenal dengan kritik aparat. Jadi dia dipisahkan. Bila ada pertimbangan khusus, bacaan minoritas boleh dipilih untuk dimasukkan dalam suntikan bacaan. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan sehingga kita masukkan di situ ya, yang sedikit ini. Kemudian bila ada bacaan yang meragukan, maka dipakai pertimbangan diantaranya kesesuaian dengan norma tata bahasa ya, norma tata bahasa yang digunakan. Misalnya ini biasa kita lihat ya, kalau bahasa Arab barangkali, dan dia adalah ini tentu kalau dia salah hurufnya, tentu salah maknanya ya. Tetapi mungkin kalau untuk apalagi dalam bahasa yang mungkin berbeda. Makanya tadi dikatakan bahwa misalnya untuk mengatakan untuk dalam bahasa Bugis misalnya ya, bahasa Bugis tudang ya, tudang untuk orang Bugis duduk, tapi mungkin untuk orang orang Pindrang dia mengatakan cado, itu memang sudah berbeda, sekali gitu. Akan tetapi antara bahasa Bugis, antara Jokka dengan Jokpa itu sedikit sekali perbedaan, sehingga tentu harus digunakan kesesuaian dengan norma tata bahasa tersebut atau sumber lain yang digunakan. Karena ada ya, kalau orang Jokpa itu jalan, Jokka juga itu jalan, cuma mungkin ada untuk daerah-daerah lain dia menggunakan, misalnya untuk orang Bugis Bone dia menggunakan kata-kata Jokka, melok kak Jokka ribolana lama pak gitu ya. Terus kalau tempat lain mungkin dia gunakan pakai kata-kata Jokpa ya, jadi bukan lagi jalan-jalan misalnya Jokpa ya. Itu yang maksudnya.
Jadi ini yang dimaksud, bila ada bacaan yang meragukan maka dipakailah. Kita ragu, apakah yang sebenarnya harus digunakan adalah istilah jopa atau joka, maka dipakailah pertimbangan diantaranya kesesuaian dengan norma tata bahasa yang seharusnya, yang mana dijadikan sebagai patokan, apakah joka atau jopa. Kemudian sumber lain yang relevan seperti buku sejarah, kemudian agama atau kebudayaan, serta faktor-faktor lain yang mendukung pilihan bacaan yang kita akan gunakan. Tetapi metode gabungan ini tentu punya kelemahan. Kelemahannya ada juga tentu kelebihannya. Kelemahannya adalah menggunakan metode ini adalah teks yang disajikan merupakan teks baru yang menggabung bacaan dari semua naskah yang ada, sehingga dari segi ilmiah agak sukar dipertanggungjawabkan karena semua digabung saja, A, B, C, D digabung saja, sehingga jadi memang tujuannya adalah menemukan naskah baru sudah berbeda. Jadi kita nanti akhirnya memang betul naskah yang kita dapatkan adalah akumulasi dari semua naskah yang 4 ini. Tapi memang susah untuk dipertanggungjawabkan bahwa apakah naskah ini berasal dari naskah yang kita hasil dari penelitian kita adalah apakah ini merupakan dari naskah A, B, C, dan D, ya. Akan tetapi kelebihannya itu dari segi praktis, khususnya dari segi pemahaman, suntingan teks gabungan ini lebih mudah dipahami dan lebih lengkap dari semua naskah yang ada. Ya, tentu kembali kepada Anda semuanya yang mana yang akan digunakan. Kelemahannya sudah jelas ada karena susah untuk dipertanggungjawabkan bahwa naskah yang kita sudah teliti ini atau hasilnya adalah apakah hasil edisi teks ini dari naskah A, B, C, D sudah tidak jelas lagi karena kita sudah tadi menggabungkan semuanya. Tetapi kelebihannya sekali lagi, suntingan teks gabungan ini lebih mudah dipahami karena kesalahan bacaan sudah diperbaiki dan lebih lengkap dari semua naskah yang tadi 4 ini. Anak-anakku sekalian, kemudian metode landasan, ya. Metode landasan dipakai apabila menurut tafsiran nilai naskah jelas berbeda sehingga ada satu atau sekelompok naskah yang menonjol kualitasnya. Kalau semua uraian sudah diperiksa dari sudut bahasanya, sastranya, sejarah atau yang lain, naskah yang mempunyai bacaan yang baik dengan jumlah yang besar dapat dianggap sebagai naskah yang terbaik dan dapat dijadikan landasan atau teks dasar, ya. Sekali lagi saya ulangi bahwa metode landasan dipakai apabila menurut tafsiran nilai naskah jelas berbeda antara naskah yang satu dengan naskah yang lain. Jadi kalau tadi sudah ada metode bahwa kalau mengandung kehilapan bersama, maka pakailah pendekatan objektif, ya. Kalau yang satu tidak lebih baik dengan yang lain, maka pakailah gabungan. Tetapi kalau dia berbeda, maka pakailah landasan, ya. Jadi itulah metode, tinggal Anda memilih yang mana yang Anda akan gunakan sesuai dengan permasalahan yang ada dalam naskah yang dijadikan sebagai objek. Tujuan penyuntingan, apa sih sebenarnya tujuan penyuntingan? Tujuan penyuntingan teks dengan metode landasan adalah untuk mendapatkan teks yang autoritatif dan untuk membebaskan teks itu dari segala macam kesalahan yang terjadi pada waktu terjadinya penyalinan, sehingga teks itu dapat dipahami sebaik-baiknya. Jadi jelas sekali. Jadi tinggal Anda melihat apa permasalahan yang ada dalam naskah Anda. Caranya adalah membentulkan segala macam kesalahan, mengganti bacaan yang tidak sesuai, ya. Jadi kalau ada yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa, misalnya
bagaimana menyesuaikan sesuai dengan kehidupan. Kemudian menambah bacaan yang ketinggalan karena tidak ada tanda matnya, ya tanda panjangnya kasih tandanya. Kemudian mengurai bacaan yang berlebihan, harusnya tidak ada alif lamnya, ternyata di situ ada buka alif lamnya. Jadi itu sebenarnya tidak susah, tinggal kembali lagi pada Anda semuanya, baca baik-baik naskahnya, teliti apa kesalahan-kesalahan yang terjadi, tentukan metode apa yang Anda akan gunakan terkait dengan naskah tersebut. Ya, anakku sekalian, ya, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana seandainya kita punya naskah satu-satunya, jadi tidak akan mungkin kita gunakan perbandingan kan. Yang kita lakukan adalah tentunya menerbitkan memakai pendekatan, memakai metode edisi naskah tunggal dalam membedah masalah yang ada dalam naskah. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Baca-baca kembali apa yang kita sudah bahas hari ini. Minggu depan kita akan ketemu dengan pertemuan selanjutnya, ke pertemuan ke-15 dengan metode penelitian naskah tunggal atau edisi naskah tunggal. Semoga ini bermanfaat dalam mengkaji naskah-naskah lama. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu indah, maaf kau tak pantas.